Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnani Roshidah dengan nomor induk mahasiswa 3321043. Saya adalah mahasiswi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan dari program studi Tasawuf dan Psikoterapi semester 5. Di video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai bagaimana peran filsafat dalam dunia psikoterapi. Dari segi bahasa, istilah psikoterapi berasal dari dua kata, yaitu psike yang merujuk kepada jiwa atau hati, dan terapi yang mengacu pada pengobatan atau penyembuhan. Psikoterapi adalah suatu metode pengobatan dan perawatan jiwa yang melibatkan aspek agama dalam proses penyembuhan dan pemulihan. Tema kajian filsafat di era Yunani kuno tidak terlepas mistik dan mitologi. Tuhan, dewa, dan segala sesuatu yang diyakini memiliki kekuatan tertinggi yang dapat mengatur, menentukan nasib manusia dan alam semesta. Oleh karena itu, diperlukan pemujaan terhadap sesuatu yang memiliki kekuatan tinggi tersebut. Dalam sejarah Islam, munculnya tasawuf filosofis dikaitkan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan ilmu esoteris dan eksoteris. Esoteris dan eksoteris sendiri mencakup pengetahuan tentang hal-hal materi dan non-materi, seperti konsep zuhud yang mengajarkan kita untuk menjauhkan diri dari dunia materi. Inilah asal mula munculnya tokoh-tokoh tasawuf filosofis. Secara tidak langsung, tema-tema filsafat, psikologi, dan tasawuf menyentuh aspek-aspek seperti jiwa, sifat, moral, dan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah kemunculan istilah psikoterapi juga terkait dengan upaya untuk menanggapi masalah psikologi dan agama. Manusia dalam perspektif sejarahnya bukan hanya makhluk fisik dan sosial saja, melainkan juga makhluk spiritual. Dalam konteks spiritual, manusia memerlukan hal-hal seperti membaca kitab suci, beribadah, dan aspek religius spiritual untuk memenuhi dimensi spiritualnya, serupa dengan kebutuhan makanan spiritual. Sama seperti dimensi fisik, dimensi spiritual juga mengenal istilah sehat dan sakit. Meskipun memiliki kesamaan istilah sehat dan sakit, namun aplikatifnya berbeda. Dalam filsafat stoicisme, gangguan kesehatan mental yang bersifat negatif timbul karena adanya perasaan kecemasan, ketakutan, penyesalan, dan sejenisnya yang dapat mengganggu keseimbangan hidup individu maupun lingkungannya. Stoicisme sebagai aliran filsafat menekankan prinsip hidup yang sejalan dengan alam dan menekankan rasionalitas. Aliran ini mengajarkan individu untuk mengendalikan aspek-aspek negatif dalam diri manusia, khususnya emosi berlebihan yang dapat berdampak buruk bagi diri sendiri dan lingkungannya. Dalam kajian filsafat, mungkin muncul embrio keilmuan psikoterapi yang dapat diawali dari kontribusi tokoh seperti Al-Farabi dan Al-Ghazali. Meskipun kajian ini masih berada dalam ranah filsafat, namun dari sini muncul benih-benih keilmuan psikoterapi. Jika kita menyelidiki lebih dalam, dapat disimpulkan bahwa Plato dan Aristoteles sebagai tokoh filsafat Yunani klasik telah mengupas topik jiwa, hakikat, dan makna hidup. Inilah yang menjadi dasar munculnya psikologi dan psikoterapi. Al-Farabi dan Al-Ghazali juga memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman jiwa, terutama dalam konteks psikologi dan psikoterapi, dengan fokus pada aspek aksiologi etika keilmuan. Etika sebagai cabang filsafat membahas tentang moral dan akhlak yang membentuk sikap dan perilaku manusia. Etika diartikan sebagai penilaian terhadap baik dan buruknya perilaku, atau sebagai sistem nilai dalam kehidupan individu maupun kelompok. Oleh karena itu, etika menjadi pedoman bagi individu dan masyarakat. Dalam perspektif aksiologi etika keilmuan, ini merupakan titik pertemuan antara filsafat dan psikoterapi. Psikoterapi merupakan hasil dari proses panjang yang terus berlanjut, berusaha memahami kondisi psikis dan kejiwaan seseorang. Untuk memahami aspek psikis dan kejiwaan ini, pengetahuan tentang teori dasar seperti jiwa, daya, sifat, dan fungsinya menjadi krusial. Secara praktis, psikoterapi mewujud dalam tindakan nyata, salah satunya melalui ilmu pengaruh seperti motivasi atau sugesti.
Dalam praktiknya, psikoterapi dapat menyembuhkan pasien dengan memberikan sugesti positif sebagai salah satu metode pengaruh yang digunakan. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai bagaimana peran filsafat dalam dunia psikoterapi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.